Di kehidupan perfandoman perwibuan saat ini, ada hal spesifik yang menjadi masalah adaptasi anime dari source material tertentu. Permasalahan tersebut adalah spoiler dari source material ya. Misalnya adaptasi anime tayang, katakanlah itu adaptasi anime dari manga. Dan adaptasi animenya masih season 1 yang itu masih ngecover arc awal banget. Sedangkan di manganya udah jauh banget lah pokok ceritanya. Yang bahkan buat kasus tertentu itu manganya udah tamat, source material udah tamat. Dan semakin populer judulnya, semakin susah buat ngehindarin spoiler. Lagi di tengah dunia fandom perwibuan sekarang gitu, dengan sosial media gitu loh menghindari spoiler. Itu spoiler di mana-mana tuh. Makanya gue mau bahas spoileran gitu di perwibuan ini gimana gitu dari anime adaptasi. Pertama ya jelas sih ini terjadi spesifik anime adaptasi lah ya. Apalagi kalau adaptasi anime yang ceritanya 1:1 ngikutin source material banget. Kalau anime original gak mungkin terjadi lah. Kalaupun terjadi orang-orang ya nonton itu loh dapat spoiler ya, bukan dari source material tertentu. Karena ya anime original ceritanya dari situ. Dari sekian banyak ya adaptasi anime source material lain ya, gak bakal bohong kalau fandom yang paling rentan spoiler itu dari fandom manga sih. Dan spesifiknya shonen action itu parah banget deh tuh spoiler itu. Kayak Jujutsu Kaisen tuh gue yakin temen lu pada yang gak wibu pun tahu spoiler ini series tipis-tipis gimana. Mungkin kalau buat genre lain atau medium lain ya banyak, tapi nggak separah manga sih. Gue rasa masih bisa dihindarin tipis-tipis kalau lu mau jadi anime only, yaitu anime adaptasi dari light novel. Gue rasa masih aman lah kalau misalnya lu jago navigasi di internet. Tapi kalau misalnya udah fandom rame, gue rasa agak susah. Karena beda internet, fandom sekarang gitu ya, sosial media kan tambah akun centang biru, cari traction atau apa engagement bit ya. Ya udah tuh spoiler pasti di mana-mana sih sebenarnya. Kayak kadang lu browsing di YouTube, browsing di Twitter, Instagram atau apa tiba-tiba nongol foto spoiler ke spoiler. Ini kan lucu ya. Makanya gue rasa di zaman sekarang ini udah susah banget buat lu jadi anime only tanpa kena spoiler sedikit pun buat judul yang relatif populer. Pengalaman gue pribadi rasanya beneran gak bisa ngehindari spoiler di kondisi kehidupan perfandoman wibu sekarang ini. Mungkin gue bisa ngehindarin lah gitu kalau misalnya ini adaptasi anime yang lumayan niche lah. Tapi kalau yang pas gue ikutin, yang gue suka banget itu hal yang populer ya kagak bisa. Gue udah di titik berdamai sih sekarang gini. Kayak kalau misalnya gue memutuskan anime only ya jadi paket kena spoiler lah. Saat gue kena spoiler hal yang populer itu gue cuman kayak ya udahlah ya mau gimana lagi gitu. Walaupun sebenarnya pas di awal kayak mood gue anjur gitu pas kena spoiler itu. Kayak gue juga sering kali pas kena spoiler tuh biasanya ya udahlah ya langsung gue baca source materialnya aja. Kayak gue langsung baca manga biar sekalian aja gue lanjut ya, sekalian udah spoil dari awal itu gimana gue cari tahu orang udah kena spoiler kan. Ujungnya ya gue rasa lagi-lagi lu jadi anime only di zaman sekarang, di dunia internet sekarang itu kayaknya susah banget deh. Dan gue rasa satu-satunya cara biar lu pada gak kena spoiler kalau pengen jadi anime only emang keluar dari internet deh. Itu cara paling meminimalisir lu biar kagak kena spoiler anime apapun. Makanya juga gue sekarang udah kayak punya toleransi tertentu lah gitu. Seberapa besar gue nerima spoiler itu gimana, gue fine-fine aja kena spoiler ini hal, tapi gue gak fine-fine aja kena spoiler ini hal. Yang ini berkaitan sama genre cerita dan seberapa tertarik ya gue ke judul tersebut. Dan kalau ngeliat dari segi genre, gue gak terlalu masalah kena spoiler atau bahkan kena spoiler yang genre itu romcom, drama atau komedi lah. Pokok ceritanya yang gue rasa terlalu berat, gue gak masalah kena spoiler. Karena ya jujur, karena itu gue pengen tahu sih isi ceritanya karena gimana. Dan buat genre kayak gini, gue tuh gak mau terlalu stres amat. Genre ini tuh kayak rahayu gue. Dan kalau misalnya gue ngeliat isi ceritanya kena spoiler, kalau misalnya udah di bagian happy-nya itu biasanya gue bakal lanjut. Tapi kalau misalnya lagi di puncak konflik ya gue gak bakal lanjut sampai konflik itu kelar. Gue banyak banget ngedrop series romance yang lagi banyak drama sampai dramanya kelar baru mau gue ikutin lagi. Dan kalau gak happy end saya gue gak mau lanjut lagi karena ini genre buat genre gue santai, bukan genre yang gue pengen stres. Berbeda sama series yang punya stake tinggi, dan stake tinggi nih karakternya bisa mati tiba-tiba, itu gue masalah banget kalau kena spoiler. Ini kebalikan yang tadi, ini genre spesifik yang gue pengen ngerasain gimana stresnya. Gue mau ngerasain gilanya sendiri daripada orang lain yang ngasih tahu dari spoiler. Dan itu toleransi gue ke spoiler based on genre lah, dari isi cerita lah gitu. Tapi kadang juga toleransi gue ke spoiler bukan dari genre juga, kadang juga dari seberapa masuk gue ke dalam series ya. Kayak kalau misalnya gue orang yang casual dan gak terlalu masuk banget ke itu series ya, gue gak masalah amat sih kena spoiler maupun major spoiler. Bahkan kalau spoilernya menarik itu biasanya gue malah tertarik, malah gue cobain tuh seriesnya langsung. Berbeda cerita sama judul yang gue suka banget gitu ya, makin gue invest dan gue ikutin banget, gue masalah banget itu kena spoiler dan mood gue bakal
bakal rusak kalau misalnya gue kena spoiler hal yang gue ikutin banget dan gue suka banget dan kagak mau kena spoiler. Gitu dah, emang toleransi gue ke spoileran dunia itu gimana kalau misalnya jadi anime only. Dan itu pembagiannya antara kayak dari isi ceritanya gimana sama seberapa masuk gue ke seriesnya. Itu apa ya, cara gue menyikapi spoiler di dunia perwibuan sekarang sih buat anime adaptasi dari source material. Lagi kadang kalau spoilernya gue malah welcome, kadang gue ngerasa cukup menarik, itu gue bakal lanjutin, gue pengen tahu gitu langsung kenapa akhirnya ke sampai titik itu. Tapi kalau misalnya itu series yang gue interest banget, gue ya kesel sih. Tentu walaupun gue ada titik berdamai lah tiba-tiba kena spoiler meskipun gak mau, ya gue akuin aja gue kesel dulu dan mood gue bisa rusak dulu pas tiba-tiba kena spoiler yang gak mau kena spoiler itu apaan gitu. Makanya lu pada yang bisa jadi anime only dari judul populer dan gak kena spoiler sama segitu, kayak gimana caranya di kondisi perfenoman sekarang gue gak tahu. Dan beneran gak bisa jadi anime only hal tertentu karena di dunia perwibuan sekarang gak bakal bisa menghindari spoiler gitu. Gue jadi anime only ujungnya ya pasti ada kena spoilernya lah, dan satu-satunya cara buat menghindari spoiler ya logout dari internet selamanya, gak buka sosmed, lu sentuh rumput di dunia luar sana aja tuh. Soalnya juga kadang walaupun lu logout dari internet juga ada chance kena spoiler di dunia nyata juga. Lucu sih sebenarnya, kayak lu tiba-tiba lagi nongkrong gitu ngobrol casual sama temen lu, tiba-tiba di si spoiler dia tuh ngobrol santai, kan lucu ya. Itu ada chance terjadi sih. Itu bangke banget gitu, lihat nongkrong biasa tuh tiba-tiba kena spoiler kan. Udah gitu aja deh per spoileran, bye.